Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sandi sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya Sarifudin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini saya berada di SDN 02 Kandis di Desa Santapan Barat. Dan saya sudah diterima oleh Kepala Sekolah Pak Helmi. Selamat siang Pak Helmi. Boleh masuk? Boleh Pak. Ikuti kami. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat datang Bapak, Ibu, guru SD Negeri 2 Kandis. Hari ini adalah tanggal 7 Februari 2023 dan pagi-pagi kita datang sebelum jam 7.30. Alhamdulillah Bapak Ibu tadi hadir jam 7.10, paling lambat ada juga yang jam 7, apalagi yang piket. Tadi saya lihat pagi tadi betul sebelum saya datang sudah ada yang piket. Sekarang tadi bel sudah kita bunyikan, anak-anak sekarang sudah semua dalam kelas. Dan hari ini mulai jam 7.30 ini kita akan memberikan tugas rutin kita, yaitu mengadakan proses belajar mengajar di kelas. Untuk itu saya berharap agar Ibu Bapak dapat memberikan pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh, dan sebelum belajar seperti biasanya anak-anak dituntut untuk berdoa bersama-sama. Seperti itu, dan saya berharap sewaktu bel istirahat agar jangan diperpanjang waktu untuk belajar mengajar. Istirahatkan anak-anak, karena dengan 3 jam pelajaran, 4 jam pelajaran pertama ini anak-anak sudah begitu lelah otaknya untuk menerima pelajaran dari kita. Apalagi kita harus ingat bahwa kita ini adalah guru di tingkat SD, jadi harus bisa membandingkan atau menyelaraskan antara daya tangkap mereka dengan pelajaran yang kita berikan. Artinya kalau berlama-lama daya tangkap mereka tidak bisa menerima pelajaran lagi. Barangkali itu Bapak Ibu guru, dan kami persilakan untuk ke kelas masing-masing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Mohon minta wawancaranya dengan Bu ya. Ibu, nama Ibu siapa Bu? Saya Penti Nita. Ibu Penti. Ya. Ibu mengajar di sini sudah berapa lama Bu? Saya mengajar di sini sudah lebih kurang 5 tahun. Lebih kurang 5 tahun. Sebelumnya emang di SD sini atau pernah ngajar di luar? Memang di sini. Memang di sini. Ya. Berarti udah lama Bu ya? Lama 5 tahun Iya. di sini. Kalau di sini Bu, sistem belajarnya itu berapa jam Bu? Di sini kalau mata pelajaran PJOK khususnya itu 4 jam. 4 jam. 4 jam. Ya, dalam untuk satu kelas itu dalam 1 hari diambil, karena 1 hari. semuanya banyak kelas. Banyak. Ada 7 rombel. Setiap kelas itu dapat jamnya tuh berapa gitu? Berapa jam? Waktu 4 jam itu. 4 jam. Lumayan lama ya Bu ya? Ya, lumayan lama. Sistem- Jadi kalau olahraga Ya. istirahat baru lanjut lagi Ya. olahraga. Kalau untuk sistemnya itu teori dan praktek Bu. Ya benar, teori dan praktek. Teori kita belajar di kelas, praktek Teori kita belajar. di lapangan. Tapi anak-anak lebih senang di praktek Ya, di luar. praktek. Ya. Apakah sekolah ini pernah mengirim lomba-lomba di luar atau pernah mengikuti? Alhamdulillah, anak-anak dari SDN 02 Kandis itu pernah menang lomba sepak bola futsal ya. Di Juara. kecamatan, juara pertama. Juara pertama Pada tahun 2019. pada tahun 2019. Untuk tahun ini belum ada. Tahun ini alhamdulillah belum ada, cuman lombanya menang makan kerupuk. Makan kerupuk, Ya. alhamdulillah. Tapi insya Allah kedepannya akan akan meraih prestasi. juara kembali. Ya, juara kembali. Ya Bu, mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya Bu. Waalaikumsalam. Terlihat di kamera Anda Bapak Kepala Sekolah memantau kegiatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 SD Negeri 2 Kandis, bahwa kami minta agar kiranya anak-anak tetap rajin belajar. Dan memang kita sekarang ini tidak lagi musim pandemi. Jadi kalau musim pandemi kemarin kita banyak belajar di rumah daring, dalam jaringan, sekarang sudah tatap muka penuh. Jadi untuk itu kami berharap Lihat di kamera Anda Bapak Kepala Sekolah SDN 2 dan juga di Kandis rumah sedang memberikan arahan untuk para siswa dan siswi SDN 02 Kandis. diberikan oleh ibu gurunya, karena ibu gurunya sudah menjelaskan pelajaran, jadi harus diulangi lagi di rumah. Sebab kalau kamu hanya mengandalkan pelajaran yang diberikan oleh gurumu di kelas, tidak kamu ulangi pelajaran itu di rumah, itu kamu nanti akan lupa. Sementara kita di akhir bulan April atau mungkin di awal bulan Mei itu sudah menempuh ujian akhir sekolah. Kelas 6 ini bulan 5 hari itu tidak sekolah lagi, karena dia sudah merampungkan semua proses belajar mengajarnya di sekolah, dan dia akan menyiapkan diri untuk melanjutkan ke tingkat SMP. Banyak anak yang akan menyambung ke SMP. Angkat tangan nak yang akan menyambung ke SMP. Alhamdulillah, anak-anak ke SMP. Yang ke MTS? Ada yang ke MTS? Oh ya, MTS. Tidak apa-apa nak ya. Jadi MTS dengan SMP itu sama saja. Sekolah lanjutan tingkat pertama setelah kamu di SD. Jadi setelah kamu sekolah di SD ini harus melanjutkan. Karena negara kita ini sudah wajib belajar 12 tahun. Artinya kamu sudah wajib belajar 12 tahun, paling tidak dia harus menyelesaikan SMA. Kalau 12 tahun itu berarti 6 tahun di mana? Di SD. Kamu di SD berapa tahun? 6 tahun. 3 tahun di mana? SMP atau MTS. Nah, 6 di SD, 3 tahun di SMP atau MTS, berarti sudah berapa tahun? 9 tahun. 3 tahun lagi di mana? Di SMA, bisa di SMK. Tadi 9, ditambah 3, terlalu berapa? Nah, waktu itu wajib belajar 12 tahun. Itu anak ya. Demikian saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di kelas 4 SDN 02 Kandis. Lihat di sini anak-anak. Assalamualaikum. Begitu. Ya, kembali kita melihat Bapak Kepala Sekolah sedang memantau situasi siswa dan siswi yang sedang belajar. Terlihat di sini para siswa sangat serius sekali dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Pernah diikuti untuk menambah wawasan berpikir anak? Belum. Jadi tapi kegiatan-kegiatan di sekolah banyak. Apa di antaranya? Misalnya kegiatannya terutama kegiatan belajar mengajar setiap harinya, dan kalau hari Kamis kami mengadakan yasinan bersama. Oh, yasinan bersama. Supaya mencetak anak-anak itu walaupun dia tidak bisa membaca keseluruhan, tapi kami berangsur-angsur paling tidak 5-6 ayat dia bisa membacanya. Ya, artinya ini sudah ada kegiatan secara intern ya. Ya. Rencana ke depan bagaimana? Rencana ke depan kami itu supaya mencetak anak-anak itu supaya lebih fokus lagi, terutama dalam membaca yasinnya, supaya anak itu begitu keluar dari SD ini dia bisa membaca yasin dan melanjutkan ke SMP itu dia bisa membaca ayat surat-surat pendek dari Al-Quran. Iya, bagaimana dengan program Pak Fatu yang sudah setahun tentang baca tulis Al-Quran? Untuk memasuki jenjang SMP itu harus bisa baca tulis Al-Quran. Bagaimana di sini?
di sini kami usahakan supaya anak-anak dari SD khususnya SD 02 ini supaya begitu dia masuk SMP ataupun MTS Nah, anak-anak maksud saya apa itu sudah dipelajarkan baca tulis Al-Quran? sudah Pak, Jauh sebelumnya apa saat ada program Bupati? sudah sejauh sebelumnya sudah berguyur Pak. Sudah dilaksanakan ya. Artinya menurut pengamatan Bapak kelas berapa yang sudah bisa baca tulis Al-Quran? Yang sudah bisa ini dari kelas 4 sampai kelas 6. Oh, dari kelas 4 kelas 6 ya. Artinya tapi kalau kelas 6 artinya tidak ada masalah ya soal tes baca tulis Al-Quran itu. Bagaimana dengan fasilitas tentang belajar mengajar? Kalau fasilitasnya Pak, alhamdulillah kalau buku-bukunya sudah lengkap untuk Sudah lengkap ya. Seiring kemajuan zaman tentu pengetahuan kan berkembang juga. Ya, Apa membutuhkan buku-buku baru? rencana memang kami untuk mengusulkan kepada kepala sekolah untuk supaya dapat buku yang baru supaya anak-anak itu dapat inovasi dari buku yang baru itu. Oh ya, luar biasa. Terima kasih Pak ya. Saya kembali ke kepala sekolah. Ke ini operator. Ibu operator tadi kita sudah ketemu ya. Iya Pak. Tugas operator kan sudah tahu. Kendala-kendala mendasar yang sering dialami oleh operator apa? Terkhusus di Desa Santapan Barat ini Pak ya. Santapan Barat ini khususnya sinyal Pak, sangat minim, baik dari semua jenjang jaringan, baik Telkomsel, XL, AM3 itu agak sulit untuk sinkronisasi Dapodi. Ya, jadi kalau untuk tugas saya sebagai operator, kebanyakan tugas saya bawa ke rumah karena untuk sinkronisasi di wilayah sini sangat tidak bisa. Jadi saya mengerjakannya di rumah. Tidak bisa, sangat tidak bisa itu karena tidak ada tower atau memang ada pengaruh lain? Begini Pak, dia bukan masalah tidak ada tower, tapi memang jangkauan dari tower Kecamatan Kandis ini jauh. Oh jauh ya. Jangkauannya itu ada di Kecamatan Kandis. Nah, jadi kalau jaringan sini ada, tapi kalau untuk sinkronisasi Dapodi susah. Sangat susah. Jadi selama ini kalau seandainya untuk mengatasi kesusahan itu bagaimana itu? Salah satunya untuk mengatasi kesulitan saya dalam bekerja, saya membawanya bekerja di rumah, menyelesaikannya di rumah, dan juga ketika misalnya mati lampu, sinyal hilang, saya juga bekerjanya di luar. Saya membawanya mungkin sinkronisasi bisa ke luar kota, misalnya ke Kayagung, kalau daerah sini yang jangkauan lebih dekat. Sering itu boleh terjadi? Sering Pak, karena di sini kebanyakan seringnya mati lampu, namanya wilayah desa Pak ya. Apa himbauan Ibu kepada sebagai operator di salah satu sekolah di Kota Ogan Ilir memang PLN menjadi kendala apa? Ya, khususnya untuk ke pemerintahan desa, untuk pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, kami khususnya untuk wilayah Desa Santapan Barat, khusus di SDN 02 Kandis, sangat menginginkan bantuannya wilayah tower, baik XL atau semua jaringan agar kami dalam bekerja, khususnya operator, dapat membantu kami dalam sinkronisasi dan tidak kesusahan sinyal. Kedua, untuk masalah PLN kepada pimpinan PLN untuk bantuannya lampu kalau bisa di standby-kan, jangan suka sering mati lampu. Ya, itu saja mungkin. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ditonton oleh pihak PLN. Dan kembali ke Pak Sekolah. Di ujung waktu, seiring apa yang disampaikan tadi, kita sudah sama-sama dengar, sudah ada respon dari Pak Kepala Desa dan juga komite. Tentu kita berharap banyak ini bisa terrealisasi. Dan saat ini informasi sudah di ujung jari, semua memakai HP ini untuk menghilangkan tidak mungkin, tidak memakai HP tidak mungkin, tapi artinya kita ada pengawasan yang lebih juga ekstra pengawasan, karena di dalam HP ini kan banyak positif dan negatifnya juga. Apabila pengawasan terutama kepada anak-anak itu perlu ada pengawasan supaya jangan salah guna HP itu. Silakan Pak, kalau ingin menghimbau kepada wali murid dan kepada murid serta guru-guru untuk mendisiplinkan guru, silakan. Iya, terima kasih. Bahwa seiring dengan anak-anak sering main HP terutama di rumah, Ya. Saya menghimbau kepada seluruh guru untuk di kelas sebelum mulai belajar kiranya dapat melihat mungkin ada anak kita yang bawa HP. Kalau ketahuan anak kita yang bawa HP, minta supaya HP itu dipegang oleh gurunya dulu, dan sewaktu istirahat minta kepada murid itu, siswa itu untuk mengembalikan ke rumah. Itu pada guru. Untuk kepada wali murid,
saya berharap kiranya anak-anak kita ini bisa diawasi di rumah. Karena kami setiap kali dan setiap hari memberikan pelajaran di sekolah, dan itu minta supaya mereka mengulangi pelajaran di rumah. Jadi kepada wali murid kami minta agar kiranya anak-anak kita itu kalaupun main HP dikasih waktu, apalagi tingkat SD ini. Paling lama sewaktu di rumah itu dia main HP sekitar 30 menit. Setelah itu diminta supaya dia mengulangi pelajaran di rumah. Apalagi nanti kalau memang terrealisasi untuk pendidikan dinia setelah zuhur nanti. Jadi mereka memang benar-benar waktunya termanfaatkan. Untuk kepada pemerintahan desa, saya berharap kiranya sewaktu pertemuan warga itu apa di masjid, apa di tempat orang hajatan Bapak Kepala Desa, minta membantu kami sebagai tenaga pendidik di sini mengumumkan pada wali muridnya, pada masyarakat Desa Santapan Barat khususnya, agar kiranya dapat memberikan himbauan agar orang tuanya bisa mengawasi anaknya jangan main HP. Begitu juga kepada Komitu. Komitu kami minta secara sendirinya, secara kekeluargaan informal, ketemu dengan wali murid berhari-hari di warung atau di tempat istirahat di bangku-bangku, bisa memberikan pengarahan kepada wali murid agar bisa mengawasi anaknya. Karena HP ini bisa dia menjadi hal yang sangat berpotensi membantu anak untuk pintar. Namun bila kelebihan mereka mau main HP, bisa juga hal yang negatif. Salah satunya mungkin bisa mereka rabun, atau yang kedua kalau mereka sudah mengakses aplikasi porno, bisa mengakses aplikasi porno sementara umur mereka berusia. Barangkali itu imbauan saya soal HP. Ya, luar biasa. Di ujung waktu juga kita minta kepala desa himbauan kepada warganya, terutama wali murid, supaya dapat membatasi atau mengawasi anaknya bermain HP. Selain dari itu, mungkin sinergi antara kepala desa dan sekolah-sekolah setelah komite untuk fasilitas di sekolah ini bisa terwujud. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, di sini kami selaku pemerintah desa siap memberikan pengumuman nanti kepada masyarakat. Ya mungkin nanti di masjid, di ruang-ruang terbuka, tempat-tempat acara. Kami selaku kepala desa siap untuk memberikan saran penggunaan media sosial itu untuk anak. Kita atur waktunya, jangan sampai gara-gara main berlebihan anak kita menjadi bodoh. Dan pendidikan, masalah pendidikan anak ya bukan saja tanggung jawab guru kepala sekolah, tetapi tanggung jawab seorang pemimpin desa. Itu saja. Iya, luar biasa. Pemirsa, demikian wawancara singkat kita dalam waktu yang sebentar, tapi kita sudah banyak mendapatkan informasi positif untuk perbaikan sekolah ini supaya lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini ditonton oleh pemerintah daerah maupun siapapun yang berkepentingan dengan dunia pendidikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, Pak Sekolah, Pak Komite, dan guru Pak Operator, terima kasih banyak sudah menerima kami untuk wawancara ini. Sampai ketemu lagi.